Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, perbuatan baik. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 10 ayat 25-37 dan di dalam ayat yang ke-27 berkata demikian. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berbuat baik supaya masuk surga. Tetapi perbuatan yang paling baik adalah ketika kita sadar bahwa oleh darah Yesus kita telah memperoleh kepastian bahwa kita pasti masuk surga. Karena itu kita berbuat baik. Sebab jika kita berbuat baik supaya masuk surga, berarti perbuatan baik kita memiliki motivasi yang egois. Tetapi jika berbuat baik karena kita tahu bahwa pasti kita masuk surga, berbuat baik karena kita menyadari anugerah yang begitu besar, karena itu kita berbuat baik, karena ingin membalas kebaikan Tuhan, itulah perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kita memiliki kepastian, kita memiliki keselamatan, dan di dalam nama Yesus kita sudah pasti meraih surga. Karena itu bagaimana mungkin kita bisa membalas cinta dan kebaikan Tuhan kecuali kita berbuat baik. Dari kisah orang Samaria ini kita dapat melihat pelajaran-pelajaran penting tentang perbuatan baik. Perbuatan baik dapat dikerjakan oleh siapa saja dan hanya membutuhkan kemauan. Ayat 33. Orang Samaria bukanlah orang yang tahu banyak firman Tuhan, tetapi dia punya kemauan untuk menolong. Imam dan orang Lewi sebenarnya tahu lebih banyak, tetapi persoalannya mereka tidak mau untuk menolong. Semiskin-miskinnya kita tetap bisa berbuat baik. Mungkin kita tidak bisa berbuat baik dengan uang kita, tetapi kita bisa berbuat baik dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan senyuman kita, dengan kata-kata kita, dan dengan kesaksian hidup kita. Karena itu perbuatan baik dapat dikerjakan oleh siapapun, tetapi membutuhkan kemauan. Perbuatan baik juga membutuhkan pengorbanan. Perbuatan baik tidak hanya membutuhkan konsep belaka. Perbuatan baik tidak hanya membutuhkan tekad atau cita-cita saja, tetapi perbuatan baik harus disertai dengan tindakan dan pengorbanan. Perbuatan baik juga tidak boleh disertai dengan kebencian dan kemarahan, karena setan akan senang jika akhirnya kita berhenti berbuat baik. Jika kita tidak siap untuk berkorban, itu berarti kita tidak siap untuk berbuat baik. Seorang yang berbuat baik menyadari betul bahwa Allah adalah Allah yang adil. Dia akan memberkati taburan kita dengan hasil tuai yang melimpah, dan itu akan terjadi tepat pada waktunya. Berikutnya kita tahu bahwa perbuatan baik akan mendatangkan berkat di masa yang akan datang. Berarti jika kita berbuat baik, mungkin kita tidak langsung melihat berkatnya. Mungkin kita tidak melihat balasan yang setimpal, tetapi kita percaya bahwa orang yang berbuat baik di masa yang akan datang pasti akan menuai hasil yang baik. Karena Alkitab berkata, apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih dan anugerah Yesus Kristus.
Karena itu biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan melakukan perbuatan baik, bukan lagi supaya kita masuk surga, tetapi justru karena kita tidak tahan melihat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kalau kami berbuat baik bukan karena kami mau masuk surga, bukan untuk supaya kami masuk dalam surga, tetapi kami berbuat baik, kami tahu karena Tuhan sudah terlalu baik untuk kami. Engkau sudah menebus kami, menyelamatkan kami, dan Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena itu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali meneguhkan kami untuk terus kami mengerjakan perbuatan baik. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang harus kami korbankan. Mungkin kami harus menunggu waktu yang tepat untuk menerima apa yang kami tabur, tetapi kami percaya apa yang kami kerjakan dengan hati yang takut akan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.